ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala, saudaraku semua. Saya sedang di depan PPTQ Himah Aliyah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Himah Aliyah yang berada di Pandean, Karanglo, Tawangmangu. Alhamdulillah bismillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, pondok berjalan dengan baik, KPM dengan berjalan dengan baik, dengan jumlah santri 49 santri beserta beberapa belas ustadz. Alhamdulillah bismillah yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Pondok gratis, pondok masyarakat yang saat ini alhamdulillah masih terus untuk berkembang dan mengembangkan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala, pada kesempatan hari ini saya ingin memberi sebuah kabar bahwa pondok ini insya Allah bismillah akan membangun gazebo, aula semi gazebo di atas jemuran dengan ukuran 4 meter kali 13 meter dengan anggaran dana 65 juta rupiah. 65 juta rupiah ya. Kami mengajak sahabat-sahabat, teman-teman, saudaraku kaum muslimin untuk ikut andil. Bagi yang berkenan, bagi yang longgar atas hartanya, silakan untuk ikut infak, untuk sedekah, untuk terwujudnya pembangunan gazebo, aula gazebo yang berukuran 4 meter kali 13 meter. Semoga semua amalan Anda, kita semua diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima dan menjadi amal jariah kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di situ, saya sambil bawa proposal itu, tak ajukan, Pak, pencairan 600 juta dari Pak Wakil 4, ditonton. Iki orang desa di ACC, Mas. Nah, loh, kok bener sakit? Iki bisnisnya wong kuwi. Ya, itu memang pas waktu pencairan dulu kan di awal itu 200 juta dipotong 10%, jadi terimanya itu 180 juta. Itu dititipkan ke daerah, pencairannya dititipkan daerah tapi bertahap selama 10 bulan. Yang utang sampean itu? Yang utang itu, jadi kan 10% itu dari Wakil 4 sudah memberitahu sendiri bahwa Pak Mul, Wakil 4 itu tenaga sabilillah, enggak dibayar. Orang yo ngopeni anak, ngopeni bojo. Lah rezekinya ya songko lewat ini. Makanya jaluk ridho nih sampean. Iya. 10% itu dipotong 10% untuk wakil 4 itu duduk aku tok loh, ngono. Wakil 4 itu pakai dibagi. Dulu seperti itu. Makanya Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pemirsa Ribat Aklis Salim? Kali ini alhamdulillah kita pertama mengucap syukur kepada Allah karena Allah telah mengizinkan kami dari Joka Mengaji untuk mengunjungi mentor kami, Bapak Ikhwan Hadi, musuh nomor 1 Islam Jamaah, sehingga kami berniat untuk memohon saran dan silaturahim agar Joka Mengaji dakwahnya bisa lebih terdengar, bisa lebih berdampak untuk menyadarkan saudara-saudara kita, terutama dari akidah takfiri, dan agar memiliki pemahaman konsep keimaman yang benar. Namun sebelum dari itu, pasti semuanya kepo, siapakah Muhammad Hafiz Al-Kayis yang sering muncul di Joka Mengaji dan direupload oleh Ribat Aklis Salim. Maka ada baiknya kita akan bertanya dulu, menggali lebih dalam dan bertanya siapakah sopo kui
M. Hafiz Al-Kayis yang namanya sering muncul di Jokam Mengaji. Sebelum itu, mari kita ucapkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau menjadi teladan kita agar kita senantiasa menyayangi umat manusia, menyayangi kaum muslimin, terlebih agar kita bisa bersama-sama masuk surga sebagaimana yang diimpi-impikan oleh satu-satunya jamaah. Maka agar tidak berlama-lama, di samping kiri saya ada Bapak M. Hafiz Al-Kayis. Mungkin kita bisa dimulai dulu, sebenarnya jenengan itu siapa? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Nama saya aslinya itu dari kecil itu Muhammad Ali Usman. Di dalam Jokam dulu ketika seseorang melakukan ibadah haji itu diberikan nama baru, nama haji. Nama haji kemudian disodorkan Bapak Imam. Dan nama yang saya pilih dulu ketika masih di Jokam itu Muhammad Hafiz Al-Kayis. Dan itu menjadi salah satu nama yang saya pakai di sosial media sampai sekarang ini. Nah, baik, langsung saya kasih pertanyaan yang lain. Sebenarnya ilmu yang jenengan sampaikan itu mangkul apa tidak? Konsep mangkul yang dipelajari dalam Jokam dengan yang kita pelajari kepada dari guru-guru kami itu memang berbeda. Jadi mangkul itu kan yang dipakai di dalam Jokam itu kan satu sumber, satu konsep. Artinya yang dikatakan imam, yang diizinkan oleh imam itu apa, itu yang dipakai. Meskipun mangkulnya ini tidak sesuai dengan kaidah mangkul yang aslinya. Mangkul itu kan ada yang al-wijadah, ada yang al-kitabah, ada yang kan al-wijadah membaca buku, menemui buku di hadapan guru, dia memahami, dia mampu, atau alkitab lewat tulisan. Kalau sekarang ya lewat WA, lewat surat, itu kan sudah mangkul meskipun tanpa izin dari keimaman Bapak Imam. Nah, sedangkan dalam Jokam mangkulan-mangkulan meskipun ilmunya itu banyak, tapi kalau mangkulnya itu tidak selaras dengan keimaman, maka itu tidak dikatakan mangkul. Itu bedanya dalam kaidah mangkul yang asli dengan kaidah mangkul yang difahami oleh teman-teman kita yang ada di Jokam, seperti itu. Lah jenengan biasanya kalau menjelaskan kitab himpunan kok pakai kitab-kitab karangan, itu kitab karangannya juga mangkul apa enggak? Yang mangkulnya di mana kok bisa ada kitab karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, sopo ku Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada lagi Ibnu Katsir, sopo ku Ibnu Katsir, itu kan. Gak pernah dikaji nih oleh Bapak Imam kok kitab karangan tinggal jelas nih kitab himpunan itu. Nah, dengan mangkulnya di mana? Monggo dijelaskan. Begini. Himpunan yang dikaji dalam Jokam, kenapa saya memilih mengkaji himpunan? Jadi kan ada strategi dakwah. Beda setiap ustadz, termasuk ustadz-ustadz yang sudah keluar dalam jamaah, dari jamaah itu kan punya strategi sendiri-sendiri. Nah, saya memilih strategi dakwah mengajarkan kembali kitab-kitab himpunan yang dikaji di dalam Jokam. Kenapa? Isi kitabnya itu jayid, bagus. Isi kitabnya itu bagus. Hanya saja pemahamannya dalam memahami matan atau isi kitab itu yang kadang menyimpang. Nah, ini kita samakan, pemahaman ini kita samakan sebagaimana pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, kemudian tabiin sampai pemahaman ulama-ulama terdahulu. Pemahaman ulama-ulama terdahulu inilah yang tidak dikaji di dalam Jokam, tidak dikenalkan di dalam Jokam. Mungkin hanya dikenalkan, kitabnya dikenalkan, tapi tidak dikaji secara mendalam. Nah, ini kita kaji kembali kitab himpunan yang ada di dalam Jokam. Bagus. Nah, kita kaji kembali
dengan pemahaman yang benar, alhamdulillah nanti apabila dari teman-temannya ada di Jokam mulai mengoreksi kembali apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, bisa dikoreksi lewat lewat WA, lewat admin atau bagaimana, sehingga sama-sama mengoreksi. Jika ada di dalam Jokamnya ada kesalahan, bisa merujuk kepada yang benar. Sehingga meskipun jenengan sedaya di dalam Jokam tapi mempunyai pemahaman yang benar, insya Allah jenengan nanti akan tahu letak akidah Jokam ini yang salah seperti apa, itu akan tahu. Itu tujuan saya mengkajikan kitab himpunan di dalam Jokam mengaji itu. Niki gantian ten Pak Iwan Hadirin, lagi gak mengke meneng mawon. Niki kalau pengen ngetes riyen respon ya, saya pengen tahu dulu bagaimana respon jenengan waktu pertama kali dengar ide Jokam mengaji yang kembali mengajikan kitab himpunan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Mas Arli dan rombongan mampir di pondok saya sebelumnya. Mampir apa dolan dene terasa jalan. Ya, saya kenal Mas Arli itu, saya panggilnya Mas Arli lebih akrabnya. Sudah lama kita di dalam Jokam dulu di LDI di Islam Jamaah, sudah lama sebelumnya. Kebetulan kita juga satu frekuensi satu pada mubalek lah, sesama ulama zaman dulu, sesama ulama kayak. Dan beliau juga termasuk hijrah awal juga bersama kita tahun 2019-2018. Saya menanggapi tentang ide Jokam mengaji, channel juga mengaji itu memang sebenarnya saya sejak dulu itu ngajak teman-teman semuanya, ayo dengan berbagai macam kemampuan, berbagai macam kefadolan yang dimiliki, yuk membantu teman-teman yang ada di dalam Jokam Islam Jamaah itu. Termasuk Mas Arli, udah lama saya tak bilangin, bahkan dulu pernah tuh gawe hadis Muslim, pernah tuh kayak Telegram dulu pernah tuh. Itu kan, tapi alhamdulillah belum sempat, katanya repot. Nah, baru 2-3 bulan ini saya baca, bulan Juli, bulan Juni, alhamdulillah sudah muncul. Saya merespon sangat senang. Bahkan ini yang termasuk hal yang beda daripada yang lain. Jadi kalau mungkin saya lebih banyak di narasi tentang permasalahan-permasalahan terupdate, ada Mas Arli kitab-kitab yang urgent yang disampaikan oleh LDI atau Islam Jamaah Jokam itu dicerangkan secara detail yang sebenarnya. Nah, kalau perlu, kalau admin malah saran saya bukan hanya dijelaskan, tapi kalau perlu tulisannya juga dilengkapi, malah ben cetha. Jadi tulisan hadisnya juga penjelasannya mungkin pas admin longgar-longgar Arab ini jelas nih, itu salahnya diambil dari sini gitu, malah ben bagus. Dan itu sasarannya memang, jadi gini ya, himpunan itu kan konsumtif semua jamaah. Hampir semua jamaah itu kan mayoritas 90% itu kan ngaji himpunan itu. Sehingga tepat sasaran. Ketika saya hanya misalnya saya berretorika dari narasi, beliau berretorikanya dengan kitab secara urut itu. Jadi saya menyambut dengan baik, alhamdulillah. Ribat akan mendukung semua, baik dari channel apapun, insya Allah untuk satu tujuan, untuk kebaikan bersama, untuk dakwah kepada teman-teman yang ada di Jokam Islam Jamaah. Resiko-resiko itu tentunya ada. Jangankan dakwah, jadi Mas Arli tak kandani nunggu sampai nang piye misalnya, ya sudah, resiko tentunya ada itu pasti ada. Jangankan dakwah tidur ada punya resiko kok itu. Kita tidur aja punya risiko, nanti kegemukan dan lain sebagainya. Ya, itu risiko mesti ada. Teman-teman yang mungkin buat channel ini sudah merasakan, nah, mesti awal-awal mungkin ada hal-hal yang memang berbeda daripada sebelumnya. Tapi itulah cobaan, dan itu memang asik ketika dinikmati, asik-asik aja. Jadi teman-teman ini kan timnya ini, antum timnya ya. Ya, admin yang nomornya terpampang. Malah wis duwe admin, aku ora ndek admin.
Ribet aja sebesar itu belum punya admin. Urung wani bayar admin gimana wani bayar admin. Itu mungkin tanggapan saya dari Mas. Ya, sebelumnya saya klarifikasi dulu, saya tidak dibayar. Saya admin yang nomornya terpampang di layar, dan yang ada di belakang layar saya yang mengoperasikan kajian beliau. Oh ya, tadi ada jawaban, ada pertanyaannya belum dijawab. Jenengan mangkulnya di mana, mungkin bisa dijelaskan riwayat mondok jenengan. Oh ya. Dulu awalnya gini. Saya ngaji pertama kali di jamaah karena saya pengen jadi mubalek. Saya ikut asrama Quran Hadis di Kediri itu tahun 2000. Hadis Quran Hadis 2000 sebulan sebelum puasa dan pas bulan puasa itu. Kemudian saya mondok di Pelausan, ya kan, mondok di Pelausan itu 3 bulan. Tes mubalek, ikut tes mubalek itu, Masya Allah. Ikut tes mubalek lewat Pak Yuli Susanto saat itu, guru pondoknya Pak Amro ini. Kemudian ketua pondoknya Pak Yuli Susanto, diantar ke Kediri, yang ngetes saya saringan, tes saya mubalek itu pas, kalau pondok ini kan ada tes pintu gerbang itu ya. Itu yang ngetes itu adalah Ustadz Abdullah Mas'ud yang sekarang yang saat ini sudah hijrah juga, Ustadz Abdullah Mas'ud. Kemudian setelah lulus saya mondok tugas di Pacitan. Setelah dari Pacitan mondok lagi hadis besar. Kemudian hadis besar Bukhari, Muslim, kemudian Nasai, kemudian tahun 2022. Mohon apa? 2002 ya, betul, 2002. Saya mondok hadis besar. Kemudian setelah itu saya tugas lagi di Malang. Kemudian ya tempatnya Syekh di Malang, keluarga Syekh Aziz, Mas Rafiq itu sebagai baik desanya dulu. Mas Rafiq itu di Malang. Imam desanya itu ayah dari bapak dari Syekh Aziz itu. Imam desanya itu. Saya tugasnya di rumahnya Letkol Bapak Haji Sujono. Alhamdulillah beliau keluarga sekarang hijrah semua. Alhamdulillah. Hijrah sekeluarga semua itu dengan 5 anaknya. Sak mantu, sak cucu-cucunya, alhamdulillah hijrah semua. Alhamdulillah. Hijrah semua. Kemudian mondok lagi, melanjutkan Kutubisita sampai habis, sampai terakhir gitu. Itu tahun 2004 kemudian pulang ke Ngawi karena bapak saya itu kan punya 2 istri. Tapi saya setelah mondok, setelah sering kecil itu tinggalnya di Ngawi Walikukun. Nah, itu di Walikukun, di rumah ibu yang kedua. Itu. Di situ didapuk sebagai mubalik daerah. Nah, saya tahun sebelum sebelum ke Madinah itu pernah saya izin ke Syekh Khalil, mendatangi Syekh Khalil tahun 2008. Itu tapi pas muqabalah pertama itu gagal. Itu Syekh Khalil mengizinkan karena pada waktu itu memang belajar di sana itu memang tidak diperbolehkan, apalagi mandiri itu tidak diperbolehkan. Di belajar Saudi itu tidak diperbolehkan. Tahun 2009 lolos, kemudian tahun 2010 saya di Madinah. Tapi nggak sampai adab dulu, nggak sampai selesai. Dulu ngambil jurusan apa, Pak? Jurusan adab. Oh, adab. Nggak sampai selesai, kemudian pulang karena terus ke Cilacap. Nah, ketemu mertua di situ, menikah. Kemudian kembali lagi ke Magetan, jadi dapuk sebagai mubalik daerah Magetan sampai tahun 2019 itu. Jadi silsilahnya sangat jelas dan nggak ketinggalan di becak. Nah, itu jangan lupa itu. Baik, selanjutnya tadi
Untuk Pak Iwan Hadi, kira-kira ada info A1 dari Bung Ron apa enggak? Gimana respon pusat ketika Joka Mengaji berjalan beberapa video ini? Monggo. Jadi memang benar saya itu termasuk ya bisa dikatakan Ribat itu paling punya, bukan paling ya, artinya punya banyak bunglon. Terus viewernya juga ditonton oleh pusat, DPP, mungkin ya keamiran mungkin ya nonton. Saya yakin juga nonton, nyatanya ya iso gambarku dipajangnya berarti kan dia nonton berarti. Jadi sebenarnya Jokam itu hasilnya dihapus ya sini. Dia nggak boleh nonton tapi wakil tempatnya nonton hasilnya gitu ada. Menyatanya kan foto kita kan dipasang di situ. Berarti kan kalau nggak nonton nggak mungkin gitu dia berarti nonton. Ya. Memang setelah ada Jokam Mengaji itu memang agak terusik dah bahasanya terus. Kan ada yang tanya juga itu siapa itu Mas? Ini Mas Arli gitu, Mas Arli. Bulan-bulan seperti itu Mas Arli mau balik daerah Magetan, kok lagi muncul, lagi sempat aku yang lagi sempat. Bahkan kita punya apa ya, Bung Don itu anu loh, IT, ahli IT-nya pusat juga punya ada. Makanya materi-materi daerah itu dulu hampir kita mas sampai kita, misalnya belum dikaji di daerah aja kita sudah dapat. Daerahnya hari Minggu kita malam Minggu sudah dapat. Sudah dapat. Zaman dibahas lagi no. Bahasan ngarep-ngarep. Termasuk kasus-kasus detail-detail, kasus per kasus misalnya kayak kejadian-kejadian kemarin itu sebenarnya kita juga dapat informasi pembunuhan dan sebagainya itu sikap pusat bagaimana itu ada, cuman bagi saya itu nggak perlu di-up karena itu memang secara personal. Kita nggak perlu pick-up. Nah, jadi intinya gini, kita harus buat goncangan dari segala sudut. Ya, segala sudut. Nanti kalau digoncang semua, bukan kehancuran yang kita harapkan, tapi kesadaran dari mereka. Hanya bahasa aja yang diperhalus itu aja. Aduh hancur katanya kok kejemen awake itu. Tapi kalau kesadaran kan insya Allah sadar, dan insya Allah kita gini. Ternyata media sosial itu berdampak besar banget. Kalau kita boleh ngomong di antara 100% teman-teman hijrah itu mungkin ada di antara 50% yang hijrah itu sebab media sosial. Dari berbagai platform teman-teman mantan maksudnya itu. Karena media sosial tidak terbatas. Gitu. Ini itu di sekitar sini bulan ratusan. Karanganyar. Iya sekitar Tawangmangu aja lah, nggak sekarang aja. Tawangmangu saja kecamatan itu. Pembuktiannya ketika ketemu saya secara pribadi, aku nyimak videomu Mas. Aku nyimak video Mas. Tapi apik melek. Wis pokoke sing ngomongnya kabeh bener. Hatta kita punya bunglon Agenia 3. Agenia daerah. Agenia super 3 itu kita punya bunglon. Alhamdulillah kemarin yang kita ada kajian akbar itu aja tak minta iki ada kajian. Biasanya kalau kita daurah minta tak wai, dia rekeningnya tak bantu gitu. Itu dia. Itu Agenia gitu. Jadi saya respon memang bagus dari pusat, memang ya biasalah gelisah seperti itu. Tapi sebenarnya justru mereka gelisah itu menunjukkan sebuah kesesatan yang disimpan. Kalau memang nggak sesat ya ngapain dia gelisah? Ngapain dia? Makanya kan saya selalu mengatakan, ayo bantah semua dibantah. Kalau misalnya himpunan Mas Arli membahas himpunan, ya mereka harus kaji yang benar. Artinya benar nggak yang diucapkan ini? Kira-kira pendapat pendapat sekolah dikatakan misalnya itu kalau lemah, bantah dengan hujahnya mereka. Nah itu jadi monggo, bagus sekali dilanjutkan. Semoga nanti pengikutnya lebih banyak. Pengikut kalau pengikut subscribe ya itu otomatis, tapi yang baik itu pengikut yang keluar maksudnya itu. Tujuan utamanya itu pengikut yang keluar, yang hijrah itu. Sementara mereka masih gendewo ije mongso congkak, dia masih besar gitu. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Pak Iwan tadi. Nah, kenapa jenengan kok baru muncul sekarang di Joka Mengaji ya kan? Kenapa nggak dari dulu gitu?
Dulu memang ada ajakan dari Mas Iwan untuk memberikan dakwah ke Cukam. Dulu saya mengambil arah itu dakwah itu dari skala kecil, memang dari skala kecil, dari keluarga, karena memang ketika saya hijrah bersama istri, bersama kakak saya itu awalnya itu menyadarkan, memberikan arahan kepada keluarga. Ini saja belum mampu saya memberikan penjelasan tentang akidah Cukam ini. Mereka belum bisa menerima saking subuhat yang ada dalam diri mereka. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, kemudian bapak mertua saya, adik dari istri saya, disusul dengan yang lain sudah hijrah semua. Kemudian teman-teman dari Cukam, baik dari Madiun, Ngawi, kemudian Magetan sendiri, itu satu persatu mendatangi, kemudian hijrah. Ini membuat saya semakin semangat untuk berdakwah lewat sosial media, kembali menghidupkan Facebook saya yang semula udah vakum sekian lama, kemudian ditambah ada usulan dari Bunglon dari Bunglon yang saat ini sudah dari Madiun, itu ada WA, saya nggak tahu, saya awalnya nggak kenal sama dia. WA, Mas, sekali-kali misi himpunan diisi dengan pemahaman ulama yang benar, dengan pemahaman ulama. Ini yang menjadi awal titik balik saya untuk kembali berdakwah, kembali menyampaikan kepada khususnya kepada saudara-saudara saya yang ada dalam Cukam, mangkul yang benar sesuai pemahaman salafus salih itu seperti ini loh. Mangkul ala Cukam seperti ini, mangkul yang benar itu seperti ini. Diperbandingkan, ini mangkulannya Cukam, dan ini mangkulannya dari ulama. Kalau kita dalam Cukam itu konsepnya itu misalnya bahas masalah keamilan itu cukup lingkup hanya Cukam saja, Cukam saja, seolah-olah hadis atau ayat yang turun itu khusus untuk Cukam saja. Nah, ini akhirnya kita bedah, kita berikan pengertian bahwa itu menyeluruh untuk umat Islam, tidak hanya Cukam. Penyimpangan Cukam, mulai dari masalah akidah, masalah muamalah, itu mulai dikupas sedikit-sedikit dengan berjalannya waktu, dengan hadis yang setiap waktu kita buka, apabila ada yang tidak sama dengan atau nyerempet dengan akidah Cukam, kita buka sekalian. Nah, ini tujuan saya tidak menjelekkan Cukam, bukan, tapi menyadarkan teman-teman yang ada dalam Cukam, pemahaman yang benar itu seperti ini. Karena ini tugas dari seorang dai, seorang mubalik yang sesungguhnya, membenarkan yang benar, bukan menyampaikan yang benar dan menyalahkan yang salah. Yang salah itu salah, pemahaman yang salah. Yang benar seperti ini. Nah, ini tugas dari mubalik yang sesungguhnya seperti ini. Bukan pengekor hawa nafsu, bukan pengekor yang mengatakan mangkulnya seperti ini. Kalau sudah mangkul sudah selesai. Sudah takut buta. Takut buta. Gitu. Yang mendebat Bani Israel. Ya, saya ada pertanyaan untuk Pak Iwan Hadi. Sepertinya video yang terakhir kemarin yang dari Suka Mengaji, yang kebetulan ada dalil yang memancing Ustadz Arli menceritakan kisahnya tentang terjerat riba. Kira-kira saya pengen tahu, adakah info A1 dari Bunglon, bagaimana responnya pusat? Soalnya yang tadi kan, ya saya pengen tahu adakah respon dari pusat yang disampaikan oleh Bunglon kepada Pak Iwan Hadi. Jadi memang ada yang WA saya kemarin tuh, kok sampai senemen itu, adanya orang dalam apa orang dalam lah, Bunglon adanya. Kok sampai senemen itu, kok saya baru tahu. Saya bilang sebenarnya Mas Arli itu cerita itu seperti itu udah lama, dan kita kan udah lama cerita ya. Enjenan itu tambah aku, cuman kan saya nggak up aja, biar beliau sendiri yang cerita sendiri sebagai pelakunya. Dan kejadian-kejadian seperti ini insya Allah bukan hanya Mas Arli, banyak.
Hatta kalau boleh jujur, orang-orang pusat ini dengarkan omongan saya. Asa awak-awakmu dari sini ya kenaikan. Orang-orang pusat itu artinya orang-orang yang hidup di pusat itu mesti dia akan terikat dengan hal-hal seperti itu. Misalnya contoh kita pinjam, sekarang saya itu pernah walaupun dengan kasus yang berbeda. Ternyata pinjaman ke pusat itu kadang di backup personal wakil 4. Iya, betul. Jadi bukan murni dari harta sabilillah. Pernah saya ngajukan 600 juta Untuk utang untuk pondok sana. Bukan pondok ini pondok Wonjobo nih gitu. Dan saat itu saya itu sebelum utang 400 juta itu saya datang ke Sidoarjo. Tahun 2015-2016 Allah. Tempatnya wakil 4 juga. Ya wakil 4. Sama. Kita rombongan pakai Innova, bawa oleh-oleh dari sini, duren, rotelo, ya pokoknya hasil bumi sinilah. Apa itu? Biar di ACC. Dia mau temenan aku sih. Ditemani di sana dan kita ninggali berapa ratus juta itu ninggali juga. Terakhirnya beliau bilang, sesuatu beliau dia langsung kenal saya. Sesok yang daerahan nemoni aku. Iya. Itu saya pelakunya sendiri. Biasanya saya ceritakan di sela-sela itu aja. Tapi ini biar antum tahu untuk memperkuat ceritanya Mas Arli itu. Saya bilang nanti kamu lewatnya jangan lewat depan. Jalurnya lewat fitness kalau Mas. Enak fitness tuh kayak. Lebih enak pintu tuh kayak. Kayak kan kantor wakil 4 tuh kayak situ. Saya bawa proposal itu nilainya 600 juta. Saya nunggu Deprok di ngisor. Di situ ada dari jam ba'da asar sampai isya. Itu saya nunggu di situ, saya sholat, saya keluar sholat, balik lagi ke situ, sampai sampai Bapak Imam daerah, Mas sampean gak usah ngurusi, kan kita pada maghrib biasanya nasihat toh, ada nasihat tuh daerah itu, isu yang dipikir sampean fokus gini so pencairan itu, hutang. Nah, saat itu di depan saya itu ada serambi ruang makan. Ternyata ruang makan Amir dan wakil 4 ngobrol. Aku nunggu nih sore, saya sendiri masih ingat seger itu berapa tahun. Saya bilang, aku mikir waktu itu, ini mesti omongan ini mesti tentang tentang jamaah ini, kelas Amir dan wakil. Ternyata yang dibicarakan itu bisnis terus. Sambil makan itu ada kaplingan di sana, ada tambang di sana. Aku mikir, iki kok sing dibahas kok dunya wae mbaten iki. Nah, Pak itu wakil 4 itu keluar buka itu nemoni saya. Indonesia ya. Padahal itu kalau dikerjakan nggak sampai 5 menit sebenarnya dia hanya ACC tok ya tanda tangan. Saya balik lagi ke situ. Dilihat Pak Daisa itu Isya dibuka. Tak ACC. Nah, saya nggak tahu biasanya kalau di ACC kan langsung kita naik ke lantai 4, lantai 3 itu ke kantor, lantai 3 ke kantor untuk pencairan dana itu di belakang itu di sama nggak tahu toh kantor di Pondok Jokam itu neng burine enek lorong cilik, enek lawang cilik itu dibuka seperti Bank BNI. Maksudnya? Kau gede megah. Itu jarang tahu. Kantor kayak kantor toh, antum pernah ke pondok toh? Iya betul. Itu ada pintu kecil, sama masuk. Terus masuk sini kan ada lorong, biasanya gawe roti-roti gitu kan anak kamar. Itu ada pintu lagi kecil, itu dibuka itu gede. Itu tempat uang cash semua. Nah, saya di situ, saya sambil bawa proposal itu, tak ajukan, Pak, pencairan 600 juta dari Pak Wakil 4 ditonton. Iki orang desa di ACC Mas. Nah, loh, kok bener sakit? Iki bisnisnya wong kuwi. Karena beliau bilang nanti ada kenaikan sekitar 5-10% untuk ini. Itu setiap proposal itu kan dari misalnya 600 juta ya berarti 60 jutaan nanti kembaliannya. Alasannya untuk tim ini. Nah, akhirnya saya balik.
Itu yang baru pencairan toh itu dipotong 10% ya, kita 10%. Iya, 10%. Tapi nanti pas pengembalian tuh tambah 25%. Tuh tambah berarti ya benar 30%. Nah, 30%. hampir 35%. Benar itu benar. 30% itu. Lalu saya balik lagi karena kan merasa saya tidak di ACC, wah aku setuk tanda tangan enggak di ACC pencairan maksudnya. Saya balik ke wakil 4 lagi, tak dudune meneh. Pak, iki ora di ACC, Pak. Sopo sing ngongkon rono? Malah aku diseneni. Sopo sing ngongkon rono? Duh, lah biasanya kan itu kowe iki nunggu instruksiku. Waduh, aku sawane nih waktu kuwi. Kowe tak kon ngenteni ning kene sik lho, malah kesusu tekan kono. Nah, ternyata kan usut punya usut bisnis beliau. Jadi yang pencairan dana itu ya dari oknum itu sendiri. Ya, nanti dibateni itu sendiri. Nah, aku balik dengan wakil daerah, dengan imam daerah waktu itu, Pak gimana Pak? Aku mau diseneni ya Pak. Nah terus, kok aku rodok curiga imam daerah itu. Nggak kan tahunya jamaah kan sebenarnya semua itu tahunya kan disabilillah. Iya, tahunya. Jadi kita bawa pulang. Terus itu bawa pulang, akhirnya kita di mobil di touring itu ngomong-ngomong, akhirnya wakil daerah ngomong, alah duit semonten Pak, nek awake dhewe ngono ora usah ayo digerakne jamaah wae, ra sida utang, malah ngono malian. Akhirnya proposal itu saya batalkan. Karena memang daerah saya juga curiga loh kok iso ya. Nah terus yang aku udah ngomong ning bendahara kuwi ning di kantor keuangan itu, dia bilangnya iki bisnisnya wakil 4. Iya, masalah kablingan memang bisnisnya wakil 4. Ini bisnisnya wakil 4. Artinya beliau-beliau yang mencarikan dana secara pribadi yang kemudian diambil keuntungan. Tapi tidak ada yang tahu dia berbaju berkedok seakan-akan sabilillah. Begitu. Jadi ya saya memperkuat ceritanya Mas Aldi itu seperti, dan berapa banyak saya mendengar ada kapling di situ itu di markup sampai yang punya tanah kan orang luar itu nggak terima. Jadi untuk caranya bisa dapat uang itu harganya 1 miliar dari pusat kan terus dinaikkan. Sementara yang diterima oleh yang punya tanah kan cuma 1 miliar. Iya. Nah krungu. Lah aku mau semono dan namanya orang luar yang nggak mau tahu toh. Lah kok mergone semono tiba-tiba modal semono. Nah, jadi rame akhirnya. Itulah saudaraku semua, jadi memang bukan murni jamaahnya tapi murni bisnisnya kalau saya lihat itu. Nah, itu insyaallah itu Mas ya. Ya, ternyata kita dengarkan bersama luweh nemen ya kan. Ojo gugah aja gugah macan turu. Ternyata luweh nemen bisnis pribadi berkedok sabilillah. Ada lagi pertanyaannya? Ya itu memang ya, atau yang ada cerita yang lain? Ya itu memang pas waktu pencairan dulu kan awal itu 200 juta dipotong 10%, jadi terimanya itu 180 juta. Itu dititipkan ke daerah, pencairannya dititipkan daerah tapi bertahap selama 10 bulan. Yang utang sampean itu? Yang utang itu, jadi kan 10% itu dari wakil 4 sudah memberitahu sendiri bahwa Pak Mul, wakil 4 itu tenaga sabilillah, enggak dibayar. Orang yang ngopeni anak, ngopeni bojo. Lah rezekinya ya songko lewat ini, makanya jaluk ridho nih sampean. Iya. 10% itu dipotong 10% untuk wakil 4 itu duduk aku tok loh, ngono. Wakil 4 itu akeh dibagi. Dulu seperti itu. Makanya Bapak itu juga ridho, kemudian bulan itu dititipkan, nanti pencariannya dititipkan ke daerah. Bapak sama ini wakil daerah ya? Wakil daerah, Lausan. Tapi pas pencairan itu kan lewat Wali Kukun. Pencairannya lewat Wali Kukun. Wali Kukun. Karena permasalahan itu banknya itu di Wali Kukun. Jadi lewat Wali Kukun dititipkan ke imam daerahnya 20 juta sampai 8 kali. Kemudian 10 juta yang terakhir itu. Setelah itu baru mengangsur. Nah ini karena diangsur secara bertahap nggak bisa ngumpul untuk nyaur nutup bank. Nah itu akhirnya kan Bapak pinjam lagi yang kedua itu tahun 2010 itu. Itu saya tidak tahu ketika pulang itu utangnya sudah jadi 525 juta. Ternyata setelah saya tanyakan pada salah satu dari Paku Bumi yang sangat dekat dengan Pak Amir, itu memang setiap 2 tahun kalau tidak selesai itu ada akad baru lagi. Jadi hutangnya itu
marginnya berapa, kalau nggak lunas berarti ditambahin lagi, nanti bertambah lagi gitu. Nanti melanggar dari akad pertama. Ya, melanggar dari akad pertama, dan ini memang termasuk bayul inah ini, karena bapak saya itu niatnya pertama kali itu bukan menjual rumah, jual uang dia. Dia menjual uang. Pinjam dialihkan ke jual beli, sama seperti yang di Magetan ini. Yang saya di Magetan itu ini apanya Pak? Ini masjidnya apa apanya? Ubi Magetan. Ubi Magetan. Ubi Magetan itu juga seperti itu. Ketika dulu awal-awal saya di Magetan itu, ketika ada orang yang pinjam uang di UB itu tidak diberikan uang, tapi diwujudkan emas atau sapi. Misalkan orang pinjam uang 5 juta, nanti diwujudkan sapi atau emas nih. Naik pinjam uang atau pinjam uang nggak iso, tapi pinjamnya berbentuk barang. Terus diarahkan jualan di sini. Nanti diarahkan dijualkan di sini. Yang pembelinya itu juga dari UB. Jadi untuk melancarkan jual beli yang dibungkus. Ini kan riba yang dibungkus jual beli. Jadi ada kong kali kong antara. Ya, ada kong kali kong. Jadi riba ini atau bayul ini itu kan jual beli yang rekayasa, manipulatif rekayasa. Sebenarnya bukan jual beli. Itu sebenarnya yang datang ke UB itu memang benar-benar butuh uang, dialihkan ke jual beli. Nah, ini yang keliru di sini. Dia tidak ingin emas itu atau tidak ingin sapi, tapi agar UB-nya ini dapat untung. Nah, ini tak berikan sapi, misalkan pinjam 10 juta, berikan sapi, nanti sapi itu jual ke sana. Kalau nggak jual lagi ke UB, nanti dibeli oleh UB 9 juta, nyaurnya lagi sekian. Jadi dipotong. Misalnya pinjam uang 10 juta. Ya. 10 juta kayak tak tulis sih kayak sapimu 10 juta kayak si A. Wih sapinya kok dulnya terserah, nih kono terserah, nek kok dul nih ubi nih langsung oleh duit. Tapi ubi wali nuku sak miniki. Tapi memang itu memang artinya itu ajaran seperti itu memang ya lemahnya ekonomi syariahnya orang Joka Maja itu dari pusat itu ya seperti itu, memang diajari sampai di daerah ya seperti itu. Nah itu dari pusat memang seperti itu. Menunggu malah nilainya lebih besar malah, sehingga kasus-kasus sengketa tanah yang nilainya besar kayak Sidoarjo dan sebagainya itu saya lihat juga itu malah harus aku suruh ngusuhi ya olah-olahnya orang-orang pusat, cuman yang dia ketika sudah ada keras ya yang jamaah yang jadi korbankan. Makanya kan nggak ada tindakan sama sekali dari atasan, diem aja dia ngeluh duit kabeh ya ngeluh duit kabeh tadi. Nah, makanya itu ya sekali lagi ojo gugah macan turu engko tangine meong-meong ya, bahaya. Oke, untuk Ustadz Arli, kira-kira setelah kemarin ceritanya terdengar oleh pusat, adakah respon dari pengurus di daerah atau siapa atau gimana kira-kira? Allah alam, tapi ada yang memberikan kabar bahwa ada teman-teman di Jokam pengurus itu yang mau datang. Saya persilahkan yang mau datang untuk klarifikasi atau tidak terima dengan cerita saya, monggo. Tapi apa yang saya ceritakan itu sebenarnya hak benar-benar terjadi, dan saya adalah saksi dan termasuk pelakunya saat itu. Saksi kalau saya menyelesaikan bahwa saya juga tahu, benar-benar tahu keadaan Bapak Amirnya Islam Jamaah itu, yang ketika saya membahas itu nggak terima, marah dengan muka merah dan mata melotot merah. Nah, itu tidak, saya sempat tertegun. Masa seperti Amir kayak gini. Amir yang diagungkan sebagai juru selamat, sebagai saksi kita di akhirat untuk menghadap Allah, kok seperti ini gitu kan. Nah, saya kira kan Amir bijak, santun, tapi ternyata kalau membahas masalah keuangan, la haula wala quwata illa billah. Makanya ada kalimat memang Bapak Amir sendiri mengatakan ojo gugah macan turu, itu seperti itu ketika saya bahas utang piutang ke pusat itu dan Marioso itu dia terima. Jadi begitu, jadi yang diceritakan Pak Ali itu bukan AI ya, yang dilihat itu bukan AI. Di depan mata beliau sendiri, beliau melihat mata Pak Amir, matanya memerah dan bilang ojo gugah macan turu konek tangine meong-meong. Kira-kira cukup ya, sudah lama, mungkin kita bisa lanjut lain kali. Bagi para penonton, bagi para jamaah yang masih ada di dalam, silahkan, kami tidak memaksa Anda untuk segera keluar. Kita hanya ingin meluruskan
ya meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah terutama di bab akidah. Akidah itu apa? Keyakinan. Jadi bukan jamaah swarga gak jamaah neraka lah, jamaah jamaah sopo ya. Jadi monggo direnungkan kembali ya, apakah kita itu beneran diarahkan ke surga atau ke ya kita intinya silahkan direnungkan. Kita hanya mengajak, hidayah di tangan Allah, kita perbanyak doa ya, mohon ditunjukkan mana yang benar ya. Allahumma arinal haqqa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya, seperti itu. Kita semua juga manusia, kita bisa salah, monggo bisa dikoreksi, nomor admin selalu terpampang di layar. Ya, cukup sekian. Yang benar hanya dari Allah, yang salah adalah salah macan turu ya. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua, semoga Allah memberkahi kita semua, semoga Allah lunaskan hutang kaum muslimin semua yang menonton. Demikian dari saya Fatur Rahman, salah satu admin dan inisiator Suka Mengaji, mengucapkan salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما